Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produksi metabolit sekunder melalui kultur akar, tunas, kalus dalam bioreaktor. Pada kesempatan kali ini kami mereview jurnal yang berjudul Produksi Akar Adventif dan Metabolit Sekunder oleh Hypericum perforatum L dalam bioreaktor. Hypericum perforatum L telah digunakan selama lebih dari 2000 tahun sebagai tanaman obat tradisional, terutama digunakan sebagai pengobatan gangguan neurologis dan depresi. Tanaman Hypericum perforatum L membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun untuk dewasa. Sebenarnya terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai perbanyakan Hypericum perforatum L. Yang pertama, secara in vitro dalam medium gel, melalui regenerasi tunas dari daun hipokotil, benang sari, dan stek batang. Namun, cara ini sulit diotomatisasi untuk produksi dalam skala besar. Kedua, secara in vitro, yaitu akar tumbuh dalam medium cair menggunakan asam jasmonat, di mana dalam keadaan gelap hasilnya menunjukkan dapat meningkatkan produksi hiperisin. Namun, dengan cara ini dapat juga menginduksi enzim biosintetis yang dapat mengakibatkan kelebihan pada produksi hiperisin. Ketiga, terdapat juga penelitian dengan kultur akar berambut dari Hypericum perforatum L yang diperoleh dari inokulasi bibit aseptik berkecambar dengan arizogenis. Namun, akar berambut biasanya dapat menghasilkan zat alpine di mana dapat mematikan sel mamalia. Cara ini di berbagai negara juga tidak selalu diterima. Nah, salah satu alternatif yang dikatakan dalam jurnal ini yaitu dengan membentuk sistem kultur substansi akar adventif yang dapat mempercepat multiplikasi dalam skala besar. Metodologi bioreaktor untuk kultur akar adventif juga harus dikembangkan. Oleh karena itu, dalam jurnal ini tujuannya untuk mengembangkan protokol untuk Hypericum perforatum L, kultur akar adventif untuk memproduksi metabolit sekunder dalam bioreaktor. Metodenya yaitu yang pertama bahan tanaman dan kultur akar adventif. Kultur akar adventif ini dihasilkan dari daun yang dikumpulkan dari plantlet H. perforatum L berumur 4 minggu. Kemudian mengoptimalisasi kondisi kultur, efek ausin, sitokinin, kepadatan inokulum, dan kekuatan garam MS. Akar adventif ini dipindahkan ke 205 ml sek milk. Kemudian konsentrasi awal dari akar inokulum juga disesuaikan dengan 2,0, 4,0, 6,0, 8,0, 10 gram per 1 FW. Itu untuk menentukan jumlah optimal pertumbuhannya. Kemudian diinkubasi dalam pengocok giratori dalam gelap selama 2-5 minggu. Metode selanjutnya yaitu penentuan bobot akar, rasio pertumbuhan, dan tingkat pertumbuhannya. Akar dipisahkan dari medium melalui filtrasi melalui 1 mm saringan stainless steel dari bobot segar, diukur setelah dibilas sekilas dengan air steril. Kemudian akar dikeringkan selama 1 hari dan berat kering akar dicatat. Kemudian persiapan ekstrak akar. Akar kering tanah 0,2 gram direflux dengan 10 ml 80% metanol pada 80 Lc selama 1 jam. Setelah sentrifugasi pada 4000 gram untuk 10 menit. Kemudian larutan supernatan disaring. Lalu, dalam kondisi hampa udara menjadi fluida volumerik, sisa residu pada saringan diekstraksi kembali. Kemudian penentuan total konten fenol itu ditentukan secara kolorimetri seperti yang dijelaskan oleh Volin dan Cioselteu 1927 dengan modifikasi. Metode selanjutnya itu penentuan total konten flavonoid. Sama halnya dengan penentuan total konten fenol itu secara kolorimetri, namun yang penentuan total konten flavonoid ini sesuai dengan metode yang dijelaskan oleh Wu et al. 2006. Metode selanjutnya itu penentuan asam klorogenat. Analisis asam klorogenik dilakukan dengan menggunakan metode yang juga dijelaskan oleh Wu et al. 2006. Kemudian penentuan kandungan hiperisin. Itu dilakukan dengan menggunakan metode yang dijelaskan oleh Tolonen et al. 2003. Selanjutnya pengukuran konduktivitas dan konsentrasi ion hidrogen medium. Itu dilakukan dengan konduktivitas listrik
Media diukur menggunakan pengukur konduktivitas dan konsentrasi ion hidrogen atau pH. Media kultur diukur menggunakan pH meter. Kemudian yang selanjutnya itu penentuan ion residu dalam medium. Ini sampel media dikumpulkan pada interval mingguan. Selanjutnya yaitu kultur bioreaktor. Kultur bioreaktor dilakukan dengan 3L bioreaktor BTBB yang mengandung media 2L setengah ms dan media yang dilengkapi dengan 0,1 mg per liter kinetin, 1 mg per liter IBA dan diinokulasikan dengan 6 gram per liter FW dan memotong akar adventif. Laju aliran udara disesuaikan pada 0,1 ppm atau 400 ml per menit selama budidaya. Komposisi udara yang disediakan sama dengan komposisi udara atmosfer. Semua kultur disimpan dalam gelap kurang lebih pada suhu 1 derajat Celcius selama 5 minggu. Kemudian analisis statistik. Hasil yang ditampilkan adalah nilai rata-rata dari 3 independen percobaan. Analisis yang digunakan adalah ANOVA. Digunakan untuk menentukan apakah kelompok berbeda secara signifikan. Oke, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, induksi akar adventif dan pemeliharaannya. Akar adventif yang digunakan merupakan hasil pengembangan eksplan akar adventif selama 4 minggu. Adapun total kandungan flavonoid, fenol, dan hiperisin yang ditumbuhkan pada media padat, yakni sebagai berikut. Yang kedua, yaitu pengaruh auksin pada akumulasi biomasa dan fenol. Eksplan akar adventif yang dikultur pada media MS dengan konsentrasi IAA, IBA, dan NAA dengan masing-masing konsentrasi sebanyak 0,5, 1, 2, dan 3 mg per liter selama lebih dari 2 minggu didapatkan hasil bahwa pada penambahan IBA dan IAA terdapat pertumbuhan akar lateral, sedangkan pada penambahan NAA dan tanpa penambahan auksin tidak terdapat pertumbuhan akar lateral. Adapun konsentrasi IBA dan IAA yang efektif untuk induksi akar lateral dan pertumbuhan akar yakni pada konsentrasi tinggi sebanyak 3 mg per liter, di mana terdapat pertumbuhan akar lateral yang pendek, lebih tebal, dan banyak. Sedangkan pada konsentrasi rendah yakni 0,5 mg per liter didapatkan pertumbuhan akar yang ramping dan memanjang. Dapat diketahui bahwa pada media MS dengan penambahan IBA 1 mg per liter memberikan hasil terbaik dengan menghasilkan biomasa, fenol, dan flavonoid sebagai berikut. Yang ketiga, yaitu pengaruh jenis dan konsentrasi sitokinin dikombinasikan dengan IBA 1 mg per liter pada kandungan biomasa dan fenolat. Ketika eksplan akar adventif dikultur pada media MS yang mengandung IBA 1 mg per liter selama 2 minggu dengan ditambahkan yang pertama, kinetin 0,1 mg, maka dapat meningkatkan berat basah, berat kering, flavonoid, dan fenolat sebagai berikut. Dapat diketahui bahwa akar adventif yang tumbuh dalam media kultur cair menghasilkan metabolit sekunder yang lebih tinggi dibandingkan pada media kultur padat. Yang kedua yaitu ketika eksplan akar adventif dikultur pada media MS yang mengandung IBA 1 mg per liter selama 2 minggu dengan ditambahkan BA, TDZ, dan lebih dari 0,1 mg per liter kinetin, maka tidak terdapat pertumbuhan akar adventif. Yang tumbuh yakni akar abnormal dengan ujung yang lebih tebal dan memanjang. Dapat disimpulkan bahwa kombinasi 0,1 mg per liter kinetin ditambah dengan 1 mg per liter IBA mampu menghasilkan biomasa akar yang diketahui dapat terjadi pemanjangan akar adventif hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan kontrol. Poin keempat, pengaruh kepadatan inokulum pada kandungan biomasa dan fenolik. Bobot akhir biomasa akan meningkat seiring meningkatnya kepadatan inokulum, namun menyebabkan pertumbuhan tanaman sangat menurun. Berikut hasil yang diperoleh pada penggunaan inokulum. 1.
Pada 6 dan 10 gram per liter FW dihasilkan sedikit akar lateral yang berkembang, namun kandungan fenol dan flavonoidnya maksimal. 2. Pada ukuran inokulum di bawah 6 gram per liter FW dihasilkan sedikit akar lateral yang berkembang. 3. Pada 8 dan 10 gram per liter FW dihasilkan banyak jumlah akar lateral yang berkembang, dan rasio pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 31,8% dan 44%. Dapat disimpulkan bahwa kerapatan inokulum 6 gram per liter FW merupakan ukuran yang cocok untuk menghasilkan biomasa akar adventif yang optimal dan meningkatkan kandungan fenolat dan flavonoid. Poin kelima, pengaruh kekuatan garam MS pada biomasa dan akumulasi fenolik. Akar adventif yang dipanen setelah 5 minggu dikultur dengan berbagai perlakuan media MS menunjukkan bahwa pertumbuhan akar dan tingkat pertumbuhan pada media setengah 3/4 dan 1 MS lebih baik dibanding dengan media 1/4 dan 2 MS. Medium 1 MS tidak optimum untuk produksi biomasa karena fase eksponensial yang panjang, yakni dimulai pada minggu kedua hingga minggu kelima. Medium setengah MS lebih disukai dibanding medium 3/4 MS yang dalam mencapai pertumbuhan akar dan akumulasi fenolat yang diinginkan, karena akumulasi total fenolat dan flavonoid meningkat dengan penurunan kekuatan garam medium MS. Setelah 1 minggu, kandungan hiperisin pada medium setengah MS lebih tinggi bila dibanding dengan media lainnya, namun tidak ada beda setelah 5 minggu. Sedangkan kepadatan inokulum tidak mempengaruhi hiperisin. Konduktivitas listrik media residual meningkat dengan peningkatan kekuatan media MS. Penipisan media juga meningkat kecuali pada media 2 MS. Perubahan pH pada media MS tidak mempengaruhi pertumbuhan. Dari waktu ke waktu terjadi penurunan nutrisi mineral dengan meningkatnya kekuatan medium MS. Penyerapan amonium, kalium, nitrat, sulfat, dan hidrogen fosfat meningkat dengan kekuatan garam MS. Pada medium setengah MS, penyerapan nutrisi mineral cepat selama fase eksponensial dari minggu kedua hingga minggu keempat. Hidrogen fosfat konsentrasinya mendekati 0 setelah 1 minggu, sedangkan amonium dan sulfat hampir habis dalam 2 minggu. Dan yang terakhir, poin kelima yakni kultur bioreaktor. Pada budidaya akar adventif Hypericum perforatum dengan menggunakan bioreaktor fermenter tipe 3L balon, diperoleh peningkatan kadar fenol, flavonoid, hiperisin, dan asam klorogenik daripada ketika dibudidayakan dalam lab. Selain itu, juga cepat menghasilkan akar dengan biomasa yang terus meningkat selama budidaya. Kultur menggunakan bioreaktor memiliki keunggulan, yakni cocok untuk produksi biomasa dan metabolit skala besar oleh sel tanaman dan kultur organ, sistem yang digunakan efisien untuk produksi. Selanjutnya, pada gambar 5 yakni merupakan diagram skematis dari produksi akar adventif Hypericum perforatum L secara in vitro di dalam bioreaktor. Gambar pertama merupakan persiapan planlet H. perforatum yang akan dikultur secara in vitro. Gambar kedua, daun diambil dari planlet dan akan ditanam secara in vitro untuk menginduksi akar adventif. Selanjutnya, gambar ketiga, akan dilakukan induksi akar adventif pada media MS yang dilengkapi dengan vitamin B5, sukrosa 3%, IAA 0,5 mg per liter, dan gelrit 2,3 mg per liter. Gambar 4, yakni perlakuan subkultur akar adventif terinduksi pada media yang sama untuk proliferasi lebih lanjut. Subkultur dilakukan sekali dalam 4 minggu. Gambar kelima, yakni akar adventif yang diperbanyak dalam Erlenmeyer 250 ml yang di dalamnya terdapat 70 ml medium dengan kandungan setengah media MS cair yang dilengkapi dengan vitamin B5, sukrosa 3%, 1 mg per liter IBA,
0,1 mg per liter kinetin, dan inokulum 6 gram per liter. Selanjutnya, pada gambar ke-6, yakni produksi akar adventif yang dilakukan di dalam bioreaktor gelembung tipe balon 3 liter yang mengandung 2 liter media setengah ms yang dilengkapi dengan vitamin B5, sukrosa 3%, 1 mg per liter IBA, 0,1 mg per liter kinetin, dan inokulum 6 gram per liter setelah kultur 5 minggu. Nah, pada gambar terakhir ini merupakan hasil panen akar adventif dari bioreaktor gelembung tipe balon 3 liter setelah 5 minggu. Kesimpulan penelitian dari jurnal ini yaitu serangkaian percobaan dilakukan untuk menetapkan pertumbuhan akar adventif Hypericum perforatum yang efisien dan produksi hiperisin dalam media cair dan dalam bioreaktor BTBB3L. Kultur seperti itu diharapkan lebih rentan terhadap produksi metabolit yang tidak menentu dibandingkan kultur sel yang tidak terdiferensiasi dan menunjukkan sensitivitas yang lebih rendah terhadap tegangan daripada kultur suspensi sel. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.